Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mustopo dimanapun Anda berada. Kami hadir dalam program talk show bersama saya Muhammad Fadil Zain yang akan memandu bincang-bincang dengan narasumber kompeten selama 30 menit ke depan. Kita dalam kesempatan kali ini akan mengangkat tema Pemuda Menyongsong Generasi Emas 2045. Di studio telah hadir Wakil Ketua Umum ICMI Dr. Asep Kamaludin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Fadil. Ya, terima kasih telah hadir di studio. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Apik-apik. Kang Asep mungkin punya pandangan menarik tentang bagaimana peran pemuda dalam menyongsong 2045 ini. Generasi emas 2045. Ya. Pertama, mungkin sebagai salah satu wakil ketua pemuda ICMI ya. Kita ini bagi saya momentum ya. Mengingat kita ini sedang mengalami bonus demografi, sehingga menghadapi Indonesia Emas 2045 ini tentunya semuanya harus terprogram, harus terencana, ya, tidak bisa dibikin mengalir ya. Artinya baik ada yang pendekatan human center, government center atau social center. Dalam hal ini kalau bicara human center berarti ya pendidikannya seperti apa ya. Government center berarti bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian social center bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap generasi pemuda di masa yang akan datang. Ya, itu kan artinya 20 tahun lagi ya. Apakah menurut Anda milestone-nya sudah tepat ya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Sudah sangat tepat. Tentunya tinggal kita bisa melihat ya bagaimana karena ini juga tidak bisa lepas dari kebijakan negara ya. Dalam hal ini dukungan negara sampai seberapa besar dukungan anggaran juga untuk pengembangan peningkatan kualitas pemuda yang tentunya sehingga di 2045 ini ya lebih banyak. Ini kan kaitannya dengan kalau bicara Indonesia Emas ini kaitannya dengan produktivitas ya. Bagaimana kita mengoptimalkan generasi-generasi kita lebih produktif sehingga itu seperti snowball gitu ya yang terus bergulir semakin besar sehingga pada tahun 2045 ini Indonesia bisa mencapai generasi yang baik, yang bisa optimal memajukan negara kita. ICMI sendiri apa perannya yang sudah dilakukan? Saat ini ICMI melalui pemuda ICMI ya, kita mengakomodir ya pemuda-pemuda dari semua wilayah se-Indonesia ya melalui pelatihan-pelatihan kepemimpinan, peningkatan kemampuan soft skill ya, khususnya ya, baik kemampuan public speaking, manajemen konflik, karena itu perlu bagi pemuda itu menguasai ya manajemen konflik ya, bagaimana dia berhadapan dengan masalah. Jangan sampai menjadi troublemaker, tapi jadilah problem solver di daerahnya masing-masing. Itu yang kita dorong dari pemuda ICMI. Sinergi dengan pemerintah ada ya? Saat ini memang ada beberapa sinergi yang sifatnya itu mungkin belum permanen ya. Jadi accident saja. Jadi program-program tertentu ya ada yang sifatnya disupport gitu ya. Kita bisa menghadirkan narasumber dari pemerintah juga. Meskipun bisa dikatakan mayoritas ya pendanaannya pribadi ya pemuda ICMI itu. Jadi kita ada sponsor-sponsor swasta yang bagaimana kita menghidupkan organisasi pemuda ICMI sebagai komitmen kita untuk mengembangkan dan menjaga agar pemuda Indonesia tetap semangat untuk memiliki kualitas dan kompetensi tertentu.
kita kan identik dengan generasi milenial ya, pemuda Indonesia Betul. itu ya. Mungkin apa yang sudah dilakukan untuk penguasaan teknologi yang begitu disruptif ya dalam Betul. kehidupan ini masyarakat saat ini? Ya, menarik ya ketika bicara teknologi ya. Katakanlah kita, karena ini juga menjadi saat ini menjadi salah satu faktor utama ketika bicara teknologi, kita juga bicara digitalisasi ya. Dimana pemuda ini juga harus menguasai bagaimana penguasaan digitalisasi ini, karena bukan hanya menguasai tapi memahami kegunaannya, bukan hanya menguasai tapi juga memahami dampaknya. Karena banyak juga ya pemuda yang menguasai teknologi, menguasai digitalisasi, tapi ya berdampak tidak baik ya. Makanya mungkin kalau kembali ke program di Pemuda HB ya, kita menjaga ataupun jangan sampai itu terjadi. Disitulah perlunya pembinaan dan pendampingan. Artinya pembinaannya lebih ke dalam ya, kalau di ICMI itu ya? Iya, iya. Jadi bagaimana kita, kalaupun ya baik pemuda-pemuda yang sudah terhimpun ya di Pemuda HB ini ya, kita dorong untuk tetap ya istiqomah lah ya. Dia menjadi duta-duta di daerahnya. Menarik itu. Apa pemberdayaannya keluar ke masyarakat? Betul. Seperti ya. apa pemberdayaannya? Kita yang kalau memang by ini ya kebutuhannya, kalaupun ada beberapa daerah yang memerlukan pemberdayaan ekonomi, tentu di kita banyak ahlinya gitu ya. Dengan semangat membangun itu tadi ya, menuju Indonesia Emas itu, kita juga melakukan pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kapasitas dan kualitas, contohnya UMKM ya. Dan juga kalau tadi untuk pemuda yang memang dalam tanda kutip belum bekerja, ya kita kembangkan soft skillnya, bahkan hard skillnya juga kita kembangkan, kita dorong agar mereka tidak pernah berputus asa untuk berkarya. Apa respon pemuda dengan program-program ICMI itu? Ya, sampai saat ini memang meskipun Pemuda HB ini yang sebelumnya dari Masika ya, kemudian menjadi Pemuda HB ya, program-program yang sudah kita dorong ke masyarakat itu, di samping upaya membangun kritis ya, critical thinking ya, agar para pemuda itu juga peduli dengan sekitarnya, jadi tidak permisif ya, tidak apolitis ya, melalui seminar-seminar kalau itu ya, kita latih mereka untuk peduli, kita latih mereka untuk punya sense of belonging terhadap masalah bangsa, dan kemudian di samping kita latih ya, kita salurkan. Dalam artian kita salurkan ini ya melalui kita latih bagaimana pemikiran itu bisa menjadi tulisan gitu ya. Kita latih bagaimana pemikiran itu bisa menjadi wacana yang kemudian terus bisa termonitor gitu ya. Itu kalau dari sisi critical thinking ataupun membangun kritis mahasiswa gitu, ataupun pemuda. Kemudian dari hal lain ya, memang kalau di ISMI kan ada juga ya batom lain ya, badan otonom lain yang memang spesifik ya ngurusin peningkatan UMKM ada. Tapi kita juga ya secara ini, karena itu kadang-kadang satu paralel ya masalah pemuda itu ya. Ada yang semangat tidak punya kerja gitu ya. Dia ada pekerjaan statis, tidak bisa berkembang. Nah itu mungkin itu wilayah yang memang kita berikhtiar untuk meningkatkannya. Baik, Kang Asep, kita sekarang bicara tentang pemuda secara keseluruhan ya. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang terjadi pada saat ini yang akan berimbas pada 2045, di mana pada saat itu diperkirakan sebagai era keemasan Indonesia ya? Ya. Jadi tantangan terbesar pemuda khususnya di era digital ya, kalau kita lengkapi itu, pertama dan yang utama adalah masalah kompetensi. Masalah kompetensi itu menjadi tantangan utama,
di mana pemuda di era digital ini tentu harus memahami ya, harus paham betul dan menguasai teknologi ya, itu yang penting ya, karena itu akan berdampak dan berpengaruh terhadap apa yang saat ini dia kuasai gitu. Artinya selama ini kan kita bisa dikatakan Indonesia ini ya dari sisi teknologi ya bisa dikatakan tertinggal dengan dunia barat ya, dan itu juga para pemudanya. Katakanlah kita baru mengenal komputer, baru mengenal HPI juga kan mungkin 90-an lah dan ini juga menjadi kendala sendiri ya, sehingga itu berdampak terhadap kemampuan pemuda untuk mengeksplorasi ya. Pertama itu masalah kompetensi ya, dan ini memang sebetulnya sudah ada jalurnya, artinya sudah ada solusinya ya. Meskipun upaya pemerintah saat ini ya yang mengarahkan kompetensi itu dibangun melalui lembaga-lembaga resmi ya, seharusnya mungkin lebih fleksibel ya, supaya pemuda juga lebih leluasa. Karena kalau kompetensi diukur oleh dinilai hanya satu lembaga tertentu, tentu juga akan tidak akan berdampak luas ya terhadap kemampuan pemuda tersebut. Ya Kang, ini menarik ya, karena di mana pemerataan ekonomi kan tidak menjangkau semua wilayah di Indonesia ya. Mungkin yang melek kecerdasan buatan hanya pemuda-pemuda di kota. Ya. Ketika kita ke desa mungkin mereka nggak paham apa itu AI gitu kan, apa itu Chat IoT, GPT. apa itu GPT, mungkin mereka agak kurang ya, karena pemerataan pelatihan tentang hal ini sangat kurang ya. Anda setuju dengan hal itu ya? Pemerataan perlu dilakukan tentunya. Jadi ketika kita bicara NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas katakanlah, berarti semuanya harus dibangun kesadaran, semua warga, semua pemuda harus mendapatkan fasilitas ya, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, baik yang sifatnya akademis maupun vokasional, itu menjadi tanggung jawab negara gitu ya, dalam hal ini. Jadi prihatin ya, di beberapa lokasi kita nggak usah bicara Indonesia Timur, yang jauh-jauh lah di samping Depok perbatasan seperti di Bogor Barat itu banyak juga yang nggak paham itu internet gitu ya, yang gagap gitu ya, teknologi. Yang gagap teknologi ya dalam artian itu. Padahal itu sekarang menjadi satu hal yang memang harus dikuasai khususnya oleh pemuda. Kaitannya dengan apa? Dengan informasi, karena dengan kemampuan mereka menyerap informasi itu akan sangat mempengaruhi kompetensi mereka. Solusinya apa menurut Anda? Pertama ya harus disiapkan ya. Pertama di samping ya ini bukan hanya bicara program tapi juga bicara anggaran memang ya. Dan itu tadi pendekatan yang saya sampaikan ya, di samping dengan human center yang melalui pendidikan ataupun juga penyuluhan pelatihan, tapi perlu dibangun juga social center ya. Kalau government center pasti itu harus ya. Kita bisa cek ya bagaimana kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan ya, supaya khususnya masyarakat Indonesia itu tidak gagap teknologi. Katakanlah kemarin kan ada beberapa ikhtiar ya, meskipun ada masalah ya pembangunan BTS itu ya. Itu juga saya ada sudah itikat baik kan. Minimal sudah ada itikat baik lah pemerintah gitu. Nah tinggal sekarang tentu tidak dijadikan harapan satu-satunya pemerintah. Tadi ada social center, bagaimana peran tokoh-tokoh masyarakat ya yang untuk terlibat ya di dalam merangkul ya khususnya para pemuda yang memang menjadi generasi penerus kita gitu ya, yang tentunya tantangan ke depan akan lebih dahsyat, dan itu jangan biarkan ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu jangan kau tinggalkan generasi dalam keadaan lemah gitu ya. Nah ini menjadi catatan penting ya. Memang bukan hanya tanggung jawab negara tapi tanggung jawab
tokoh masyarakat juga, Keluarga, atau bicara ya. keluarga, ya terutama itu juga keluarga. Jadi kalau bicara aktor itu kan bukan state saja tapi non state. Nah kita ini ya keluarga ini juga non state, tokoh-tokoh masyarakat juga non state, ya. Non Iya, state sebenarnya ini seperti lingkaran setan ya. Ketika Betul. pemuda lulus kuliah, mereka juga nggak punya kerjaan kan? kerja. Ya. Karena mau kemana? Skill mereka sudah dapat, gitu kan? Pengetahuan sudah dapat, tapi lowongan pekerjaan nggak ada. Gitu. Karena Nah, betul. Makanya sisi lain ketika kita katakanlah pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, itu tadi perlu dibangun ya kemampuan atau kompetensi kedua namanya itu. Kompetensi kedua yang diharapkan itu bisa mengembangkan kompetensi pertama atau bahkan akhirnya kompetensi kedua menjadi yang utama. Karena kita itu kan kadang-kadang ini kaitannya bicara linearitas ya. Ada yang jurusannya A, aktivitasnya kerjanya di B, C. Kalau B lebih dekat lah. itu kayak saya itu. Oh gitu. Saya jadi wartawan kan. Oh, entah. Berarti luar biasa aku bisa memanfaatkan kompetensi yang kedua aja kan gitu. Tapi itu faktanya gitu. Kita emang dari model pendidikan kita seperti itu. Ini kaitannya juga menjadi tantangan dan apa ya, sekaligus bisa dikatakan ya bukan bencana sih ya. Perlu warning juga nih masalah pendidikan akhirnya kan mengacu kepada apa sih yang sudah diajarkan kepada anak-anak kita atau pemuda-pemuda kita. Iya, sebenarnya maraknya internet ini kan menghilangkan otoritas keilmuan ya. Ada yang Betul. mengatakan seperti itu ya. Betul. Jadi orang yang udah guru besar bisa dikalahkan sama mungkin lulusannya SMA yang dia udah mengerti teknis Betul. sekarang dari YouTube. Iya. Ya. Betul. Itu betul seperti itu ya. Betul. Jadi bahkan gini lah, kita apalagi kalau sekarang yang aktivitas sebagai dosen gitu ya, cerita teman-teman itu ya, kalau ngajar itu juga harus betul-betul detail gitu ya. Karena mahasiswa sekarang lebih jago juga cari referensi kan. Iya. Jadi apa yang kita sampaikan ketika tidak sesuai dengan referensinya diprotes itu. Nah ini juga menjadi sisi lain. Jadi itu namanya disruptif kritiknya gitu ya. bagus ya. Iya. Itu bagus juga sisi lain. Tapi akhirnya menuntut kita juga generasi-generasi yang selanjutnya ya. Kalau tadi milenial, kalau kita kolonial lah ya. Kolonial. Nah, kolonial lah ya. Kolonial, bukan kolonial. Well, kan sudah kolot maksudnya. Kolonial gitu ya. Jadi sudah kolonial ini ya menuntut untuk belajar lagi kan gitu. Itulah kenapa belajar itu kan dari buayan sampai liang lahat tuh seperti itu, jangan pernah berhenti. Nah, kemudian tadi saya menyinggung pendidikan, katanya juga dengan kurikulum ya. Bagaimana mungkin kalau Mas Fadil bisa melihat Elon Musk itu kan bikin beberapa sekolah. Dia perubahan kurikulumnya tiap tahun. Jadi menyesuaikan apa keinginan siswa. Kalau kita kan diatur ya. Kita ganti kurikulumnya udah heboh kan? Udah heboh. Iya. Per 5 tahun. Ya kita udah ganti menteri kan gitu Iya. ya. Elon Musk itu setiap tahun dia ganti. Karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang memang saya rasa itu sah-sah saja dan mungkin kalau perlu dilakukan ya kalau bisa dilakukan di kita ya bagus juga. Kang Asep, ini di 2045 itu kan Indonesia berusia 100 tahun ya, di mana diasumsikan pada saat itu sebagai kondisi emas ya atau generasi emas karena kita bonus demografi. Tapi sebenarnya generasi emas ini yang dimaksud seperti apa menurut Anda ini? Ya, generasi emas itu jadi bagaimana kita mempersiapkan generasi yang memang bukan hanya menguasai keilmuan tapi juga bisa mengaplikasikannya, bukan hanya memahami katakanlah sains, teknologi dan sebagainya, tapi dia juga bisa menjadikan itu berkarya dengan itu. Kan kata kunci dari generasi emas itu adalah produktivitas. Jadi apa yang dia ketahui bisa produktif dan juga bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirinya tapi juga sekitarnya gitu ya. Makanya dalam visi 2045 ini ada yang namanya pilar pembangunan ataupun pemerataan ekonomi gitu ya. Nah jadi
orang-orang yang memang punya kemampuan ataupun punya yang produktif ini bisa juga, kalau semakin banyak otomatis kan bisa banyak juga yang bisa dibawa gitu, bisa dimanfaatkan gitu. Karena kan 2 tahun yang lalu kita ini kan dinyatakan ya oleh negara maju itu bahwa sudah keluar dari negara middle up ya, jadi dari tengah menuju atas nih, menuju negara maju kita ini ya. Meskipun GDP kita masih di bawah Malaysia kita katakanlah ya, tapi ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia ini digerakkan oleh orang-orang yang punya penghasilan 200 sampai 500 juta per bulan itu. Ini meningkat, orang-orang yang punya penghasilan itu meningkat. Nah, ketika menuju visi 200 juta per bulan. 200 juta per bulan. 200 juta sampai 500 juta per bulan. Nah ini menandakan meskipun kemarin kita dihajar COVID ya. Ini kan kita keluar dari zona miskin katakanlah menuju menengah ke atas itu sebelum COVID. Nah pada saat COVID itu kita memang turun tapi tidak terlalu turun banget lah, dalam artian kita masih bisa bangkit, artinya orang-orang yang berpenghasilan itu masih bisa menggerakkan. Nah menuju 2045 ini tentu perlu ya kita memperbanyak ya, masyarakat atau pemuda khususnya yang memiliki produktivitas dan juga punya kemampuan lebih, bukan hanya berkarya tapi juga berbagi. Tentunya produktivitas yang positif ya. Positif tentunya, betul. Mungkin ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pemuda Indonesia, bagaimana supaya produktivitas yang positif ini benar-benar on the track gitu. Karena kan pada kenyataannya walaupun digaungkan ini positif, ternyata banyak juga yang melenceng gitu. Menurut Anda seperti apa yang harus dilakukan? Nah ini juga kaitannya dengan banyak juga ya, dan kalau harus paham juga selain peluang harus paham juga ancaman kan gitu ya. Pemuda ini harus paham juga threat-nya, tantangannya dan ancamannya. Terutama ketika kita berbicara kalau tadi kan pemerataan ekonomi, kalau yang kedua ini lebih kepada bagaimana membuat suatu ikhtiar itu atau yang namanya pembangunan itu berkelanjutan, itu penting. Nah itu yang kadang-kadang mempertahankan itu lebih sulit. Istiqomah itu susah gitu ya. Itu istiqomah itu susah. Nah ini tantangan buat para pemuda ya. Bagaimana dia selalu stabil, istiqomah di tengah arus modernisasi, globalisasi, godaan-godaan gitu ya. Mungkin ya termasuk juga dekadensi moral dan sebagainya. Dan ini merusak tatanan pemuda gitu kan. Dan sengaja mungkin bagi beberapa oknum dalam tanda kutip yang mengambil keuntungan ya itu terus dilakukan juga gitu. Contohnya apa tuh? Contohnya? Seiring narkotika dengan ya itu pasti narkotika, pergaulan bebas gitu ya, pornografi. Artinya seiring dengan kemajuan yang dia miliki, sebesar itu juga angin yang akan terhembus yang akan mencoba menggoyang dia gitu kan. Artinya akarnya harus kuat ya. Akarnya harus kembali ke keluarga. Betul. Makanya ini keluarga itu terkunci. Keluarga itu disebut dengan pertahanan keluarga itu. Makanya konsep pertahanan ini ya, itu tidak hanya dalam konteks negara gitu ya, tapi pertahanan keluarga juga menjadi sesuatu yang penting. Nah ini kembali ke keluarga ya. Keharmonisan keluarga itu penting. Keluarga, kemudian bagaimana terutama ini ya cara komunikasi orang tua kepada anak, yang itu dalam proses pembentukan karakter itu sangat mempengaruhi. Anak itu kan ada yang namanya trauma ya, dan itu bisa berbalik negatif ya, sehingga akhirnya tidak peduli gitu ya terhadap. Jadi kalaupun akhirnya dia berhasil, dia tidak akan peduli sama orang tuanya. Ada yang hilang ya. Ada yang hilang. Ketika anak trauma, dia pemuda hingga akhirnya dewasa, betul, ada yang hilang. Itu akan ada yang hilang. Nah, yang hilang itulah akan diisi oleh hal-hal yang negatif itu. Luar biasa ya. Nah, jadi di sini ya pembangunan
itu tadi ya, fondasi utama itu keluarga itu juga perlu diperhatikan. Dan ini makanya penting itu tadi ya, itu kaitannya dengan social center itu ya, kaitannya dengan bagaimana kita tuh peduli lah gitu. Kita juga bukan hanya peduli sama keluarga kita, tapi sama tetangga kita juga perlu. Makanya dalam agama itu sudah luar biasa bagaimana kita memuliakan tetangga, itu juga menjadi bagian hak atau menjadi hal yang katakanlah menjadi fardu buat kita gitu, memperhatikan itu. Ya, Kang Asep, kita sudah di penghujung acara nih. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke sahabat Mustopo Ya, terkait dengan tema kita kali ini. betul. Sahabat Mustopo yang luar biasa ya, menghadapi 2045 ya, tentu kita harus terus mempersiapkan diri dengan menambah kompetensi, menambah atau meningkatkan kualitas diri ya, bukan hanya hard skill tapi juga soft skill, bukan hanya keilmuan dalam artian yang bisa kita manfaatkan untuk produktivitas, tapi juga keilmuan yang bisa kita manfaatkan untuk komunikasi ya, ataupun keilmuan bagaimana kita mengkomunikasikan dan mempertemukan, menghubungkan antar individu dan juga antar kelompok. Tetap semangat untuk sahabat-sahabat Mustopo. Luar biasa. Terima kasih Kang Asep sudah menemani di program ini. Ya. Sahabat Mustopo, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Tetap terus untuk menyaksikan video-video yang kami produksi di channel YouTube Mustopo TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.